Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Hamid Nagib, peserta PPG Daljab 2025 di IAIN Curug dengan nomor induk mahasiswa 2558361135. Mata pelajaran Al-Quran Hadis dan tempat praktek DMA Rodotul Ulum Putri dengan materi menghormati orang tua dan metode yang akan digunakan adalah deep learning dan project based learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isti'dad qiyamah. Qulna salam alal ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isti'dad qu'udan. Silakan dipimpin doanya terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhibuli ma ashkala hatta yufama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi nur al-mudhibi bin nisyan bin nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Oke, terima kasih kepada semuanya. Kemudian siapa saja hari ini yang absen dari kelas? Siapa? Anggi Aprilia Zahra. Kemana? Laki. Kemudian siapa lagi? Elo Humairo. Kemana? Sakit. Kemudian siapa lagi? Sela Afkarina. Ya, kemana? Sakit. Dan ada lagi? Siti Rohma. Ya, kemana dia? Sakit juga. Kemudian ada lagi? Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga oleh Allah cepat diberi kesembuhan agar bisa cepat kembali bergabung bersama kita. Wa ala hadinnya wa kulli niyatin sholihah bisri minasroril Fatihah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa saya ingatkan kembali bahwa setiap kita memiliki kesempatan yang sama. Nah, artinya Allah memberikan kesempatan kita sama untuk menjadi sukses, untuk menjadi hebat. Nah, Allah tidak pernah pilih kasih. Oleh karena itu, terapkan selalu pada diri kalian masing-masing. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 11 di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak akan merubah suatu individu, baik itu kelompok atau masing-masing kita, sampai kata Allah kita dulu yang ingin merubah. Maka ketika kita memiliki keinginan untuk merubah individu kita, barulah Allah memberikan pertolongan. Yang artinya kalau kita hanya bersandar kepada pertolongan tapi tidak ada usaha dari kita sendiri, maka pertolongan itu tidak akan sampai pada kita dan kita tidak akan pernah berubah menjadi versi kita yang terbaik. Dari ayat ini kemudian para ulama membuatkan kesimpulan yang artinya kata mereka para ulama kita, ya, bahwasanya al-i'timadu ala nafsi asasu kullin najah. Nah, kunci utama meraih kesuksesan adalah percaya pada kemampuan, pada individu, pada diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, tanamkan hal itu baik-baik pada diri kalian dan katakan pada diri kalian sendiri kalau kalian pasti bisa. Sebelum kita lanjutkan materi kali ini, saya ingatkan kembali ini adalah lanjutan dari materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin membahas tentang ayat yang berkaitan dengan hukum sosial, kemudian juga dijelaskan dengan hadis. Kalau kalian ingat di mana Rasulullah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, yang artinya Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lain. Ya, benar sekali. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah materi kita minggu kemarin yang sifatnya global atau komprehensif, artinya sosial kepada semua. Nah, dan kali ini
materi kita akan lebih sempit. Nah, adalah siapa sih dari sosial, dari banyaknya orang itu, siapa sebenarnya yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Maka pada pagi hari ini ya, kita akan membahas tentang menghormati orang tua dan memahami isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Oke, mari kita tinjau ayatnya langsung, kita lihat. Ya. Kelihatan di layar? Oke, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya adalah Allah telah menyampaikan kepada kita, Allah memberitahu kita bahwasanya jangan sekali-kali kita menyembah selain Allah dan berbuatlah baik kepada orang tua. Kemudian ketika salah satu dari mereka nanti sudah mencapai usia tua atau keduanya telah mencapai usia yang sudah tua, maka jangan sekali-kali kita mengatakan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia, artinya penolakan dari segi bahasa. Nah, wala tanharhuma, apalagi kalau kita sampai menggunakan bahasa yang kasar. Sekarang sedikit saya akan bahas tentang tafsir. Meskipun pelajaran kita ini adalah Al-Quran hadis, tentu dalam Al-Quran kita tidak bisa memahami ayat secara merta atau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih. Apa salahnya kalau kita meninjau sedikit dari segi ilmu tafsir atau dari tafsirnya. Bisa kita perhatikan ya. Sebelum saya masuk ke sini, saya sampaikan terlebih dahulu. Kalian bisa perhatikan, lihat, Allah menyandingkan sesuatu yang penting, yaitu jangan sekali-kali kalian itu menyembah selain Allah. Kemudian Allah langsung menyandingkan dengan, dan kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu menunjukkan, kata para ulama, betapa pentingnya bakti kepada orang tua, sehingga Allah menyandingkan langsung setelah ayat yang berkaitan dengan namanya. Hal serupa itu pernah saya ceritakan kepada kalian saat kalian kelas 10 dulu. Nah, di mana saat Nabi Adam itu melakukan kesalahan di surga, kemudian Nabi Adam merasa takut, dan sebelum beliau meminta maaf kepada Allah, beliau melihat di pintu-pintu surga. Di sebagian riwayat dikatakan di situ ada nama yang disandingkan dengan nama Allah, yang tidak lain nama Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian ulang di ayat yang kita baca barusan, di mana Allah menyandingkan haknya, yaitu sebagai Tuhan, agar tidak kita duakan, kita selalu mengesahkan Allah, tidak boleh kita menyembah selain Allah. Kemudian Allah menyandingkan dengan kita harus berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Itu sebagai pendahuluan agar kalian lebih mudah nantinya untuk memahami tafsir dari ayat ini. Mari kita lihat sekarang. Lamma naha ta'ala an syirki bihi, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, ketika Allah melarang perbuatan syirik, ya, menyekutukan Allah, kemudian amara bitauhid, memerintahkan untuk mengesahkan. Dalam firman-Nya faqala, ya, Allah SWT berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah tsumma dzakara ba'da haqqahu. Setelah Allah menyebutkan haknya sebagai Tuhan agar tidak disekutukan, ya, al-qiyamu bihaqqil walidain, Allah menyebutkan agar kalian dapat berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Faqala, dengan firman Allah SWT, wa bil walidaini ihsana, ya, yang artinya ahsinu ilaihima, kalian semua harus berbuat baik kepada keduanya, baik ayah maupun ibu. Bijami'i wujuhil ihsan. Perhatikan ini, menurut saya ini adalah poin yang sangat penting, ya. Dalam ilmu tafsir sini, dalam penafsirannya dikatakan bijami'i wujuhil ihsan, kalian harus berbuat baik kepada mereka dengan cara apapun. Yang penting itu baik, mereka senang, kalian bisa melakukan, atau kalian belum bisa, kalian usahakan dengan cara apapun. Baik al-qauli, secara perkataan, lemah lembut, mungkin bersenda gurau, mungkin yang nanti suatu saat kalian kalau sudah menikah, memiliki rumah sendiri, ikut suami kalian, jangan pernah melupakan mereka dengan sesekali kabari kondisi kalian, tanya kabar mereka. Maka itu bentuk ihsan qauli. Ya, kalian telah berbuat baik, berbakti kepada orang tua dengan ucapan. Atau wal fi'li, dengan berbuat sesuatu, tindakan. Paham? Pokoknya kalian harus bisa menyenangkan mereka dengan segala cara. Meskipun tidak bisa bertindak, hanya sekedar ucapan, senangkan mereka selalu. Kemudian juga di sini dikasih tahu sebabnya.
Kata dalam penafsiran di sini dikatakan li'annahuma sababu wujudil abdi. Karena mereka berdua adalah sebab adanya kita, dan bukan cuma sebab adanya kita, tapi juga wa ma indahu minal ihsan wal mahabbah. Kita tahu kebaikan ya sebab mereka. Orang pertama kali yang berbuat baik kepada kita mereka. Orang pertama yang merawat ketika kita sakit mereka, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan kekasih kita, pasangan kita, guru kita, sahabat kita, tapi orang tua kita. Dan wal mahabbah, yang mengajarkan, menunjukkan rasa empati, simpati, cinta, itu juga mereka adalah sebab adanya kita dan sebab kebaikan, bahkan rasa kasih sayang ini mereka. Sehingga mereka lah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Kemudian kita lanjutkan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kemudian di situ maksudnya dari ayat itu tafsirannya adalah idza wasala, ketika keduanya sudah sampai ila hadzal sin, kepada usia yang sudah tua, mereka sudah mulai melemah, alladzi tadhufu fihi, mereka sudah mulai melemah, quwwahuma, kekuatan mereka, ya, wa yahtajani, dan mereka berdua saat itu karena mereka sudah lemah, sama seperti ketika dulu kita masih bayi, masih anak-anak kita lemah, maka sekarang gantian, giliran kita yang sabar untuk memapah mereka mungkin, menyuapi mereka mungkin, atau memenuhi kebutuhan mereka, karena mereka wayah tajani, keduanya sedang butuh minal lutfi, ya, lemah lembut kita, kasih sayang kita, atau juga wal ihsan, kebaikan kita, ma huwa ma'ruf, ya, maka lakukan sebaik mungkin kebaikan-kebaikan yang kita tahu sudah bagaimana mereka memperlakukan kita dulu saat kita kecil, lemah, tidak mampu, maka sekarang giliran mereka butuh, ya, kebaikan kita, maka perlakukan mereka sebaik mungkin. Sebelum saya lanjutkan materinya, mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Ya, silahkan, Fatimah. Bagaimana jika orang tua kita tidak baik dan dari kecil kita ini nggak diasuh sama orang tua kita melainkan keluarga? Bagaimana kita tetap berbakti kepada orang tua? Ya, bagus, pertanyaan yang sangat baik. Oke, bisa diperhatikan ya dari hadis yang akan saya tuliskan buat kalian. Perhatikan ya pertanyaan yang sangat baik, dan itu saya rasa mewakili sebagian dari kita atau mungkin orang di luar sana, dan itu relate dengan keadaan sekarang. Tadi kan kita bahas tentang menghormati atau berbakti kepada orang tua, tapi kadang ada orang tua yang memang dia tidak baik kepada anaknya, atau bahkan anak ini dititipkan karena orang tuanya mungkin sibuk keluar negeri bekerja. Intinya anak itu dari kecil besar di tangan keluarganya, tapi bukan ayah atau ibu kandungnya. Dalam hal ini, apakah kita tetap berbuat baik kepada mereka, orang tua kandung itu? Nah, terkadang pertanyaan ini muncul karena salah konsep. Oleh karena itu, penting kiranya saya jelaskan dulu sebuah hadis ini. Nah, Rasulullah bersabda, birru aba'akum, kalian berbaktilah kepada orang tua kalian, ayah dan ibu kalian. Apa manfaat atau salah satu tujuannya? Salah satu manfaat atau tujuannya adalah dia birru, ya, abna'ukum, maka kelak anak kalian akan berbakti. Paham? Jadi miskonsep di sini adalah kalian kira ketika kalian itu berbakti kepada orang tua, manfaat hanya ada pada orang tua untuk membalas jasa mereka. Padahal tidak terbatas kepada mereka. Manfaat berbakti kepada orang tua itu juga akan kembali kepada kalian. Oke, kita lihat dari hadis ini. Manfaatnya, kalau kita berbakti, maka kita akan diberi anak yang berbakti. Dan itu pasti menjadi cita-cita setiap orang tua, termasuk kalian suatu saat. Sebagai calon orang tua, kalian pasti akan lebih memilih tentunya anak yang berbakti, naudzubillah, dibandingkan anak yang membangkang. Gimana Ustaz? Salah satu cara
ya, atau saran dari Ustadz agar kita kelak memiliki anak yang berbakti, maka salah satu caranya adalah dengan cara berbakti kepada orang tua. Silahkan kalian sekarang berbakti kepada orang tua agar kelak dibalas oleh Allah berupa kalian memiliki anak yang berbakti. Ini secara ya tekstual, lihat kontekstual. Tapi kalian sadar atau tidak, di balik lafaz ini secara tersirat dia masih memiliki banyak manfaat yang lain. Salah satunya, ketika kalian dijanjikan anak yang berbakti, maka secara otomatis ya, artinya kalian pasti memiliki pasangan dong. Kalau tanpa pasangan dapat keturunan dari mana? Sehingga ini akan menepis kekhawatiran kalian, kira-kira nanti saya punya jodoh enggak ya? Atau seperti apa ya jodoh saya? Maka untuk menepis kekhawatiran itu, agar kalian bisa dipastikan memiliki jodoh dan baik, karena anak yang baik lahir dari orang tua yang baik. Oleh karena itu, salah satu atau manfaat kedua yang bisa kalian dapat dari berbakti kepada orang tua adalah jaminan kalian akan mendapatkan pasangan dan insya Allah yang baik. Paham? Oke. Yang kedua, kadang ketika seorang ibu itu hamil, pasti ada rasa takut. Apakah anak ini akan lahir normal? Apakah anak ini lahir dengan selamat? Maka ini jaminan yang kedua, yaitu proses lahir yang normal, dan tentu yang keempat adalah anak yang sehat. Kenapa demikian? Tentu karena Rasulullah menjanjikan anak yang berbakti kepada kita. Maka artinya kita akan lahiran dengan normal dan anak yang sehat. Karena tanpa anak yang sehat maka akan sulit dia untuk berbakti kepada kita. Maka itu juga akan sekaligus menepis kekhawatiran kita, bisa hamil enggak ya nanti, dan lahiran lancar enggak ya, atau bagaimana kondisi anak saya ketika lahir. Maka semua itu akan menepis kekhawatiran kita. Cukup dengan satu hal yang perlu kita lakukan, tentunya dengan sabar, yaitu berbakti kepada orang tua. Maka ini saya rasa bisa menjawab keresahan sebagian dari kita, termasuk mewakili ya pertanyaan Fatimah, apakah kita tetap wajib dan harus berbakti kepada orang tua yang mungkin dalam tanda kutip sebenarnya dia kurang baik kepada anaknya. Maka jawabannya iya, karena sekali lagi tujuan berbakti bukan hanya untuk orang tua, tapi juga manfaat. Ya, manfaatnya adalah kembali ke anak itu sendiri. Bisa dipaham Fatimah? Mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya? Ustaz, Ya, silakan. bagaimana jika orang tuanya tersebut non muslim? Cara berbaktinya itu, Ustaz. Ya, ini juga pertanyaan yang bagus, paham? Lalu andai kata ada seorang anak yang dia itu alhamdulillah masuk ke dalam Islam atau kita sebut mu'alaf, ya, dan tentu orang tuanya masih non muslim, seumpama orang tuanya masih dalam kondisi non muslim, apakah anak itu tetap wajib berbakti kepada orang tuanya? Ya, tentu. Jawabannya iya. Maka sekali lagi sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan dari tafsir ayat surat Al-Isra ayat ke-23, tidak ada batasan untuk berbakti kepada orang tua. Kita harus tetap baik dengan segala cara, dalam tanda kutip selama tidak melanggar syariat Islam. Jadi kalau orang tua yang non muslim itu meminta bantuan kita bantu. Selama dia tidak meminta kita untuk bermaksiat, kembali minum minuman keras, mungkin karena di agama mereka diperbolehkan, mungkin saya juga kurang paham, ya, atau justru mereka meminta kita, naudzubillah anaknya maksudnya, kembali ke agama yang lama, tentu itu harus ditolak. Tapi selain permintaan maksiat, apapun itu permintaannya, maka kita harus mendahulukan mereka. Bahkan seandainya kita sedang ingin melakukan sholat sunnah, paham? Tapi orang tua kita butuh kepada kita sekedar membelikan sesuatu, maka tetap kita dahulukan perintah orang tua, karena menyenangkan orang tua itu hukumnya wajib, dan pahala keutamaannya atau perintahnya, kewajibannya lebih besar dibandingkan melakukan sunnah. Paham sampai sini? Rela? Paham? Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Saya, Ustaz, Kan membahas tentang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana jika kedua orang tua kita sudah meninggal? Apa kita masih berbakti? Ya, lagi-lagi pertanyaan yang sangat penting. Dari tadi kita membahas tentang berbakti kepada orang tua, ya. Sampai kapan sih? Apakah hanya ketika mereka ada hidup, atau sekalipun mereka sudah tiada nantinya? Sebab pasti setiap dari kita akan ditinggal oleh orang tua kita, pasti. Maka pada saat itu kita juga tetap wajib harus berbakti kepada mereka. Gimana caranya?
sedangkan mereka sudah tidak ada. Maka salah satu caranya adalah dengan cara kita jaga diri kita. Karena kalau kita itu baik, tentu mereka akan tetap dapat manfaat dari kita. Pahala yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, pahala yang kita dapat, semua perbuatan baik itu akan sampai kepada mereka. Termasuk juga naudzubillah, apabila ada anak yang berbuat tidak baik, maka itu akan mengkhawatirkan, sebab di akhirat anak dan orang tua, pasangan atau teman mereka akan saling menuntut. Sehingga salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada adalah memperbaiki diri, memperbanyak ibadah. Dan tentunya kedua, hal yang lumrah yang insya Allah kita semua juga akan tahu dan pernah melakukannya adalah berdoa. Berdoa itu tidak hanya nunggu malam Jumat kita baca Yasin, tahlil, enggak. Setiap setelah sholat, setiap hari, bahkan setiap waktu. Meskipun mereka sudah tidak ada, tetap kita mintakan kepada mereka. Nah, tentunya ya, terutama di malam Jumat kita lebihkan doa kita dengan bacaan Yasin, kita hadiahkan ke mereka, dan bacaan-bacaan tahlil, zikir-zikir, apapun itu yang baik kita niatkan hadiahkan kepada mereka. Itu salah satu, artinya banyak bentuk bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Cuman itu dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama karena penting, yang kedua karena mudah. Bisa dipaham? Mungkin kita lanjutkan materi terlebih dahulu lagi ya. Nah, ini ada video, silahkan disimak terlebih dahulu sebagai tambahan materi pada pagi hari ini. Seperti biasa, nanti dari materi hari ini, terutama dari video yang sudah ditampilkan, nanti kita akan bentuk kelompok dan kemudian kalian akan mengerjakan tugas, boleh berupa pamflet atau poster yang kemudian nanti akan ditempel, diupload di situs resmi sekolah kita dan dipresentasikan. Atau kalian langsung boleh membuat video pendek dari materi hari ini atau dari video yang sudah kita tonton, yang kalian tonton, kemudian nanti ditampilkan juga dan dipresentasikan seperti biasa. Oke. Jadi kali ini kita kasih kesempatan ke teman kita pada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil tugas minggu kemarin. Untuk kelompok pertama saya persilahkan waktu dan tempatnya. Silahkan ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut pada segmen presentasi. Oke, sebelumnya selamat siang dari saya. Apakah teman-teman masih semangat? Masih. Kali ini saya akan membawakan materi mencintai orang tua yang sebelumnya telah dijelaskan dengan sangat detail, dengan sangat sempurna, juga pendekatan video oleh beliau. Nah, sekarang saya akan membawakan beberapa poin penting saja, yang mana hal ini mencintai orang tua telah tertera dalam modul Quran Hadis yang telah kalian pegang kali ini ya. Oke, pegang semua? Oke. Mencintai orang tua. Nah, itu tidak lepas dari teori parenting, yaitu bagaimana cara kita agar berhubungan baik dengan orang tua, dengan seyogyanya, dengan sebaiknya, seperti itu. Nah, terlepas dari teori, kita harus menerapkan hal ini secara praktisi atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena al-ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Ketika kita memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, maka seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Nah, bagaimana mencintai orang tua? Kalau dalam penangkapan saya, seperti dalam penjelasan Ustadz, tafsir Al-Isra, itu kan faqala wabil walidaini ihsana, ay ahsinu ilaihima bijami'i wujuhil ihsan. Jadi kita tuh berbakti sebisa kita dengan cara yang kita bisa lakukan, baik dengan qauli atau dengan bahasa ataupun dengan fi'li, dengan pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Oke, begitu pendekatannya. Nah, slide berikutnya. Nah, jadi selanjutnya poin pentingnya adalah kita pertama-tama harus belajar mengerti, jangan hanya ingin mengerti. Nah,
Ini kan sudah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari teman ya, dalam kegiatan pesantren seperti itu. Nah, ini juga saya menangkap ada teori timbal balik. Nah, jadi kalau kita seperti halnya dalam fisika yang kita pelajari, ada teori asas Black, yang mana kalor yang kita lepas akan kita terima. Dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Nah, ini juga berkaitan dengan mengerti dan dimengerti ya. Jika kita itu berbuat baik, maka itu akan kembali ke kita sendiri, seperti itu. If we need a respect, we have to respect on another. Seperti itu. Kita harus sama-sama mengerti lah ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya barusan. Nah, di slide ini tertera, bukan orang tua yang menghalangi impian kita, melainkan kita yang menghalangi impian mereka. Selanjutnya. Nah, di sini impian siapa? Nah, jauh sebelum kita memiliki impian dan bahkan jauh sebelum kita semua itu dilahirkan, orang tua kita sudah terlebih dahulu memiliki impian kepada anaknya yang masih di kandungan. Betul sekali, saat kita masih berupa janin, orang tua kita sudah meletakkan harapan yang sangat besar, mewakili mimpinya selama ini kepada kita. Tentunya demi kebahagiaan kita sendiri. Jadi, bukan mereka yang menghalangi impian kita, tapi kita yang malah terburu-buru menghalangi mimpi mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas presentasi yang menarik dari kelompok pertama. Nah, kita beri aplaus untuk mereka bersama-sama. Jadi dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1, setidaknya ada beberapa yang mesti kita garis bawahi. Nah, di antaranya tadi ayat yang disebutkan yaitu in ahsantum li'an fusikum, atau dalam hadis, karena ini Al-Quran dan hadis ya, tadi itu dalil dari ayat Al-Quran dan di hadis Rasulullah juga bersabda yang ada kaitannya juga dengan kausalitas atau hukum sebab akibat, di mana Rasulullah bersabda if'al ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kita bisa berbuat apa saja, tapi perlu diingat kalau kita akan mendapatkan yang setimpal. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Jadi lagi saya rasa presentasi yang sangat luar biasa, yang memiliki makna juga yang dalam, dan saya harap kelompok-kelompok yang lain juga semangat bisa memberikan yang terbaik di versi kalian masing-masing. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas lanjutan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang sosial, kemudian hari ini kita sudah membahas tentang menghormati orang tua, minggu depan kita akan membahas tentang hak kita kepada diri kita sendiri. Jadi saya harap kalian semua menjaga diri, tetap sehat, beraktivitas, dan sampai jumpa minggu depan. Tutup dengan doa kita majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam